Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Masih ditanya jawab antara malaikat Jibril yang datang dalam berupa manusia yang sangat tampan, rambutnya sangat hitam, pakaiannya putih bersih, langkah kakinya tidak meninggalkan tapak kaki. Pertanyaan pertama beliau kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Rasulullah pun langsung menjawab, Islam itu antas syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, kamu bayarkan zakat, wa tasuma ramadan, kamu puasa Ramadan, wa tahujjal baita, kamu haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, bila kamu mampu menempuh akomodasi perjalanan ke sana. Ini yang selanjutnya dikenal sebagai rukun Islam. Berdasarkan hadis ini urut-urutan rukun Islam: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. 1 sampai 5 yang di situ ditetapkan, diberi qaid, catatan, jika kamu mampu cuma ibadah haji. Fatahujjal baita, kamu tunaikan haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu. Padahal istita'ah itu berlaku untuk seluruh ibadah. Sholat kita berdiri kalau kita mampu berdiri, nggak mampu berdiri silahkan duduk. Puasa Ramadan kalau kita mampu, nggak mampu gantinya. Bayar zakat karuan kalau kita mampu, kita punya harta yang mencapai nisab. Kita nggak mampu, nggak ada kewajiban bayar zakat, nggak ada kewajiban sholat wajib berdiri bagi yang tidak mampu, nggak ada kewajiban puasa Ramadan bagi yang tidak mampu. Cuma kenapa yang oleh Rasul diberi qaid, diberi catatan, jika kamu mampu cuma ibadah haji doang. Ibadah yang lainnya tidak diberi catatan seperti itu. Padahal sejatinya seluruh ibadah bila kita mampu. Enggak mampu lain urusannya. Nah, Syekh Ibnu Alan As-Syafi'i penulis Dalilul Falihin, salah satu syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau, adanya qaid, adanya catatan istita'ah untuk haji, untuk ibadah yang lain tidak, ittiba'an linatbil Qur'ani, untuk mengikuti contoh susunan kalimat dalam Al-Quran. Fa innahu lam yuqayyad bihadzal lafzi ghairahu. Dalam Al-Quran enggak ada ibadah lain, kata beliau, yang dikaitkan dengan istita'ah, dengan kemampuan. Dalam Al-Quran
tidak ada ibadah selain haji yang langsung disebut jika kamu mampu. Ali Imran 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Meskipun sebetulnya seluruh ibadah ada ketentuan istita'ah, kemampuan, nggak mampu lain urusan. Salat wajib berdiri bagi yang mampu, bayar zakat wajib bagi yang mampu, puasa Ramadan wajib bagi yang mampu. Cuma yang disebut oleh Rasul, kamu haji ke Baitullah jika mampu. Ibadah yang lain tidak ada catatan bila kamu mampu. Alasannya karena Al-Quran pun seperti itu. Cuma ibadah haji yang dikaitkan dengan kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, demi Allah, karena Allah, 'alan nasi wajib bagi manusia, hajjul baiti, menunaikan haji ke Baitullah, yaitu man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu menempuh perjalanan, biayanya, ongkosnya, biaya selama perbekalan selama di perjalanan menuju lokasi haji. Alasan yang kedua, kenapa ibadah lain catatan jika kamu mampu tidak dicantumkan, hanya ibadah haji yang dicantumkan? Alasan lainnya, isyaratan ila anna fihi minal masyaki ma laysa fi ghairihi. Itu isyarat bahwa kesulitan dalam ibadah haji levelnya lebih tinggi dibanding kesulitan-kesulitan di dalam ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat bagi orang tertentu ada kesulitannya. Orang yang sedang asam urat kumat boleh jadi sholat berdiri rukuk sujud itu sulit, berat banget. Atau orang yang sedang vertigo, sholat berdiri itu berat. Kata musannif Syekh Ibnu Alan, cuma ibadah haji yang ada catatan jika kamu mampu. Padahal seluruh ibadah ada catatan itu bila kamu mampu. Karena kesulitan, beratnya menunaikan ibadah haji levelnya lebih tinggi dibanding rasa berat atau kesulitan yang ada di ibadah-ibadah yang lain. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi di hadis ini pertanyaan pertama malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa itu Islam? Jawaban Rasul, itulah materi rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bagaimana kalau ada yang menyebut urutannya tidak seperti itu? Di hadis ini rukun Islam yang keempat puasa, kelima haji. Apabila ada seseorang yang membalik, rukun Islam keempatnya haji, kelimanya puasa, salah atau tidak? Atau katakanlah kita jadi guru anak-anak, kita kasih mereka ujian, anak MI, Ibtidaiyah, SD, guru agamanya, sebutkan urutan rukun Islam. Umumnya yang nyebutin pertama syahadat, kedua sholat, tiga puasa, tiga zakat, empat puasa, lima haji, pasti akan dikatakan betul. Ketika terbalik-balik boleh jadi akan disalahkan. Perlu kita ketahui bahwa setidaknya ada 3 riwayat hadis berkaitan dengan susunan rukun Islam. Riwayat hadis yang sedang kita kaji ini syahadat, sholat, zakat, puasa, haji.
Ketika anak-anak ngaji nyebutin rukun Islam dengan urutan seperti ini, benar. Ketika ada yang nyebutin haji keempat, puasa kelima, itu pun jangan dikatakan salah. Jangan disalahkan karena ada hadis sahih juga yang urutannya seperti itu. Jadi urutan rukun Islam pertama, kedua di semua riwayat hadis itu sama. 3, 4, 5-nya itu yang beda-beda. Pertama, kedua sama walaupun ada perbedaan. Ada yang hadis rukun Islam pertama, kamu mengimani Allah dan Rasulullah. Substansinya sama dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahwa rukun Islam keempat, haji kelima, baru puasa Ramadan, ini hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim 122. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Jadi kalau ustadz-ustadzah, guru TPA atau MI, anak SD, coba tulis urut-urutan rukun Islam. Ada di antara murid yang nulisnya syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Kok disalahin? Ini gurunya yang salah. Gurunya yang salah. Urutan lain di hadis sahih yang lain, syahadat, sholat tetap, ketiganya puasa Ramadan, keempatnya zakat, kelimanya haji. Jadi dari semua riwayat hadis yang ada, urutan rukun Islam yang bolak-balik itu ketiga, keempat, kelima, 1, 2-nya tidak berubah. Bahkan urutan rukun Islam yang puasa itu rukun Islam ketiga, zakat keempat, haji kelima. Riwayat Imam Al-Bukhari 4513. Sama sumbernya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar berkata, ya ibna akhi, bunyal islamu ala khamsin. Ketika beliau menjelaskan tentang rukun Islam, Islam dibina, dibangun di atas 5 hal. Yang pertama, imanin billahi wa rasuli, mengimani Allah dan Rasulnya. Ini enggak masalah meskipun riwayat yang lain syahadat. Syahadat itu bagian dari mengimani Allah dan Rasulnya. Mengimani Allah dan Rasulnya dengan melafadzkan, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Wassalatil khamsi, salat 5 waktu, wasyami Ramadan, puasa Ramadan, wada'iz zakah, membayar zakat, wa hajjil bait, menunaikan haji ke Baitullah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi urut-urutan rukun Islam yang baku cuma pertama dan yang kedua. 3, 4, 5-nya terbolak-balik tidak masalah. Meskipun terbolak-baliknya enggak ada yang menempatkan haji sebagai rukun Islam ketiga. Yang ada haji itu keempat atau kelima. Puasa bisa ketiga, bisa keempat, bisa kelima. Zakat bisa ketiga dan keempat. Tidak ada riwayat yang menyebutkan zakat sebagai rukun Islam kelima. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ketiga urutan rukun Islam ini hadisnya sahih. Tiga-tiganya sahih. Dan masing-masing hadis itu menempatkan
urutan rukun Islam 1, 2-nya sama, 3, 4, 5-nya yang berbeda-beda. Khususnya berkaitan dengan membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Karena itu, sekali lagi, ketika kita mengajari anak-anak rukun Islam, urutannya apa saja, terus kita uraikan, kita bimbing mereka untuk bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Nggak perlu kita mencela anak yang terbolak-balik di rukun Islam ketiga, 4, 5-nya. Nggak perlu dan nggak boleh kita celak mereka, karena masing-masing didasarkan hadis sahih. Yang jelas, untuk apapun, meskipun berbeda satu dengan yang lain, ketika masing-masing punya dasar hadis sahih, punya dalil, jangan pernah kita salahkan salah satunya. Hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama, kita mempraktekkan yang ini, saudara kita mempraktekkan yang itu, jangan kita katakan kamu salah. Jangan. Jadi untuk hal-hal yang diperselisihkan, ikhtilaf atau khilafiyah, jangan katakan salah. Dalam salah satu kitab usul fikih, Al-Asbah wa Nadhair, ditulis oleh Imam As-Suyuti, di sana ditempatkan sebagai kaidah yang ke-35, la yungkarul muhtalafu fi, innama yungkarul mujma'u alaih. Sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama nggak boleh diingkari, nggak boleh disalah-salahin. Sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama tidak boleh disalah-salahkan. Yang harus dinilai salah sesuatu yang ulama sepakat ini hukumnya ini, kok ada orang melakukan beda, nah ini nih harus disalahin. Sedangkan sesuatu yang diperselisihkan tidak boleh kita katakan salah. Contoh, sudah meluas saat ini di wilayah kita pun itu sudah banyak menjaharkan basmalah di awal membaca Al-Fatihah. Itu ulama khilafiyah. Di Mekah, Madinah kita tahu imam di sana Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di negara kita banyak yang seperti itu. Imam Al-Azhar ada yang begitu, walaupun ada yang Bismillahirrahmanirrahim, menjaharkan basmalah di awal Al-Fatihah. Itu kesimpulan ulama berbeda-beda, diperselisihkan oleh ulama. Bahkan mazhab Maliki berpandangan nggak ada bismillah. Yang lain, Hanafi, Hambali, bismillah itu ayat pertama Al-Fatihah, tapi bacanya sir. Cuma madhab Syafi'i yang bacanya jahar, bila waktunya jahar. Dua pandangan yang menyatakan basmalah jahar kenceng atau basmalah sir, dua-duanya didasarkan hadis sahih. Jangan lantas aku nggak mau sholat ke sana. Emang kenapa? Imamnya nggak pernah pakai basmalah. Nah, kamu tahu dia nggak baca basmalah, nggak kedengeran. Siapa tahu bacanya pelan. Ini satu contoh yang diperselisihkan. Jangan pernah katakan orang yang sholat atau jadi imam basmalahnya nggak terdengar, sholatnya nggak sah. Jangan, sholatnya salah.
Atau sebaliknya yang basmalahnya jahar dianggap itu salah, enggak mencontoh Rasul. Rasul basmalahnya tidak terdengar. Siapapun yang menyalahkan khilafiyah itu menggambarkan, menunjukkan betapa masih terbatasnya pengetahuan dia. Sama halnya tadi urut-urutan rukun Islam, harus syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau yang nggak begitu salah. Itu menunjukkan dia masih sangat terbatas pengetahuannya. Ketika kita sadar bahwa bacaan kita nggak terlalu luas, kita cuma ngaji madhab anu, silahkan saja, tapi jangan semangat nyalah-nyalahin orang lain. Kalau kita ngajinya cuma dari satu madhab, satu manhaj, apalagi cuma satu ustadz, jangan enteng-enteng nyalahin yang lain. Untuk nambah pengetahuan kita berkaitan dengan khilafiyah menjaharkan basmalah. Pertama, dalil bagi kita-kita yang basmalahnya jahar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari 5046 an Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an pernah ditanya, bagaimana sih, seperti apa bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala, sahabat Anas bin Malik jawab dengan gamblang banget. Kata beliau, kanat maddan. Summa qara'a, lalu sahabat Anas mencontohkan. Beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Bacaan Rasul itu tartil. Di tempat panjang ya beliau baca panjang. Beliau contohkan bismillah, panjang lahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Anas ditanya bagaimana bacaan Rasul, beliau jawab dengan jawaban ini. Beliau contohkan bismillah. Pasti itu beliau dapatkan dari praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari 5046. Di hadis yang lain sumbernya dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, status hadis ini sahihun li ghairihi, sahih karena diperkuat dari jalur yang lain. Wa hadza sanadu rijalihi siqatun, dan hadis ini sanad perawinya semuanya bisa dipercaya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha su'ilat an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau ditanya sifat bacaan Rasul. Faqalat, Ummu Salamah menjawab, kana yaqta'u qira'atahu ayatan-ayatan. Ini nih buat setiap imam nih. Kata Ummu Salamah, Rasul kalau baca ayat Quran, beliau berhenti di setiap ayat, nggak disambung-sambung. Al-Fatihah pun demikian. Nah itu kalau ada imam, terutama imam salat apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Salat apa itu? Bolehnya boleh, tapi meninggalkan kesunahan. Sunnah Rasul, informasi dari Ummu Salamah, Rasul baca Quran itu per ayat, tidak disambung-sambung.
Memang kadang gimana ya, kadang aneh sih. Kita sholat itu kita sedang bermesraan dengan Allah, tapi pengen buru-buru bubar. Padahal kalau kita ketemu orang yang kita cintai, maunya lama ngobrol. Yakin saat itu yang berbicara bukan keimanan kita, tapi hawa nafsu kita. Kalau iman kita yang bicara, kita pengen berlama-lama munajat dengan Allah. Jadi ketika Ummu Salamah ditanya sifat bacaan Rasul, kata beliau, kanat maddan, kana yaqta'u ayatan. Rasul kalau baca Quran, beliau putuskan per ayat. Ummu Salamah pun ngasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dua hadis ini, satu Bukhari, satu riwayat Imam Ahmad. Kedua-duanya jelas sahabat yang ditanya bagaimana sifat bacaan Rasul. Sahabat Anas menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ummu Salamah ditanya pun demikian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalil untuk Imam Syafi'i yang menjaharkan basmalah. Bagaimana dengan dalil ulama yang mensirkan basmalah? Saya contohkan di sini dua dalil juga. An Ibni Abdullah Ibni Mu'awqaffarin Yazid bin Abdullah qala sami'ani abi wa ana aqulu bismillahirrahmanirrahim. Kata Yazid bin Abdullah, aku pernah sholat, aku baca bismillahirrahmanirrahim. Ayahku dengar aku baca bismillah. Faqala, ayahku lantas langsung berkata, sang ayah ini sahabat Nabi Abdullah bin Mughaffal. Kata sang ayah, bunayya iyyaka, wahai anakku, hati-hatilah kamu. Riwayat yang lain itu bid'ah baca bismillah bersuara. Qala, kata sang ayah, walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghadu ilaihi hadasan fil Islam. Aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Nabi yang berani melakukan hadas, melakukan bid'ah, sesuatu yang baru dalam Islam. Fa inni qad salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakrin wa Umar wa ma'a Utsman falam asma' ahadan minhum yaquluha. Aku pernah sholat jadi makmum, imamnya Rasul, Abu Bakar, Umar, juga Utsman. Aku tidak pernah mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqulha, karena itu kamu pun jangan baca itu. Jangan menjaharkan bismillah. Idza anta qara'ta, ketika kamu membaca dalam salatmu, fakul baca Alhamdulillahi rabbil alamin, dan selanjutnya. Ini riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban. Kata Imam Ahmad, hadis ini hasan. Tapi kata Syekh Albani, hadis ini dhaif. Nah, hadis kedua yang menguatkan hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi basmalah sir riwayat Imam Muslim nomor hadis 916 dan Imam An-Nasa'i. Bismillah jahar, basmalah jahar riwayat Imam Bukhari 5046. Jadi jahar Imam Bukhari, sir Imam Muslim. Redaksi hadis yang sir an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kata sahabat Anas bin Malik,
Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam asma' ahadan minhum yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Sumbernya sama, yang tadi riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Yang ini pun sahabat Anas bin Malik. Kata beliau, aku pernah sholat makmum, imamnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, falam asma' ahadan minhum, aku tidak mendengar salah satu dari beliau-beliau itu yajharu, menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, bacaan bismillahirrahmanirrahim. Karena itu harus kita yakini yang membaca basmalah tapi sir benar, yang membaca jahar juga benar. Inilah yang disebut dengan khilafiyah, pandangan berbeda yang masing-masingnya disandarkan pada hadis sahih. Yang mungkin tidak ada dalilnya, mereka yang benar-benar nggak baca basmalah, sir aja enggak, itu sulit ditemukan dalilnya. Imam Malik, beliau berpandangan basmalah bukan ayat. Alasannya karena ketika bagaimana Rasul mengawali sholatnya, sahabat yang ditanya pada hal itu, kata sahabat ini, Rasul mengawali sholat yang terdengar langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dianggap berarti Rasul sama sekali nggak baca basmalah walaupun sir, bertolak belakang dengan hadis riwayat Imam Muslim ini. Kata sahabat Anas, Rasul tidak menjaharkan, berarti baca. Andai kan tidak baca bismillah, benar-benar nggak baca, kalau kita ikut pandangan Imam Asy-Syafi'i, nggak sah Al-Fatihahnya. Ketika Al-Fatihahnya nggak sah, sholatnya gimana? Otomatis nggak sah. Kalau kita yakin imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak baca basmalah, kita yakin yang betul basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, berarti kita nggak sah makmum di sana. Nah itu yang paling gampang, kita yakini imam di sana baca basmalah, tapi bacanya sir. Kita sholat di Al-Ihsan, di Al-Azhar atau di mana, yang imamnya langsung alhamdulillahirabbil alamin, yakin aja dalam hati beliau itu si imam baca basmalah tapi sir. Dengan begitu kita aman, sholat kita tetap sah. Jemaah dan Allah ya ajmain. Jadi urutan rukun Islam 3, 4, 5 terbolak-balik, jangan masalahin. Yang kedua, kesimpulan pengajian malam ini, jangan terlalu gampang menyalah-nyalahkan orang lain. Boleh jadi kemampuan kita, ilmu kita memang sangat terbatas. Semenjak masa Rasul, seseorang yang menyalahkan orang lain kebanyakan terjadi karena dia belum tahu. Semenjak masa Rasul, sahabat menyalahkan yang lain karena belum tahu. Sahabat Umar pernah menyalahkan sahabat yang lain. Begitu dibawa menghadap Rasul, ternyata sahabat yang disalahkan oleh sahabat Umar oleh Rasul benar, berkaitan dengan bacaan Quran. Jadi menyalahkan orang lain seringnya terjadi karena terbatasnya pengetahuan. Nah itu yang terbaik ketika kita hidup dalam iklim yang perbedaan itu sudah tidak tertutupi lagi, di mana-mana berbeda. Yang terbaik ketika ada orang berbeda, tanya, saya pengen tahu kok kamu seperti itu, dalilnya mana? Wawasan kita pun akan bertambah. Semoga Allah selalu lapangkan dada kita, Allah jadikan pikiran kita untuk bisa menyerap setiap ilmu yang kita dengar, kita andapkan di hati kita, kita renungkan, dan selanjutnya kita praktekkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nafa'akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.